Halo sobat nih, Megas lagi yuk Magic Emperor. Langsung aja kita gaskun. Waduh. Mereview sedikit dari part sebelumnya. Setelah kedatangan Marshall Lugu di tengah-tengah pertarungan yang akan dihadapi oleh Zhao Fan. Di sini Marshall ia pun memperingatkan orang-orang Quan Rong untuk tidak berbuat ulah dengan Zhao Fan jika tidak mau mati. Karena memang jika orang-orang Quan Rong ini mati, situasinya akan menjadi sangat pelik, di mana kedua negara terancam akan perang jika hal itu terjadi. Selain itu juga, setelah perjamuan yang dilakukan oleh Perdana Menteri terhadap orang-orang Quan Rong, di sini Perdana Menteri Zugi ia juga menemui orang-orang Quan Rong atas dasar urusan pribadinya. Setelah perjamuan resmi dilakukan, dan yang mengejutkan di sini Perdana Menteri Zugi ternyata ia ada di pihak Quan Rong. Dan hal itu juga membuat gadis coklat ini ia sungguh sangat bingung dengan apa maksudnya ini. Hei, Perdana Menteri, salah satu dari 4 pilar Tianyu ada di pihak kami. Apa maksudnya ini? Bagaimana bisa ini terjadi? Pikir gadis coklat ini. Namun, gadis coklat Tian, ia pun sedikit ternotis ketika ia mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Zugi ketika ia berujar, Nona Lian, saya dan ayah Anda, serta guru besar dan juga Kaisar Quan Rong, kami telah berkomunikasi secara rahasia selama beberapa dekade ini. Dan pada akhirnya saya mengerti kenapa Anda sungguh sangat percaya diri atas misi kali ini, ujar Perdana Menteri Zugi. Hei, mendengar hal itu membuat gadis Lian ia pun sedikit bingung dan itu membuatnya berujar, kakak, kau memiliki hubungan dengan Perdana Menteri Zugi. Jadi, ini adalah maksudmu tentang mata-mata yang paling dipercaya itu? Ya, sambut si kampret Lian Feng itu. Di sini bocah kampret ini ia juga berujar, Perdana Menteri, apakah tidak ada perubahan rencana? Saya merasakan sepertinya situasi yang ada di Tianyu ini sedikit mengalami pergolakan. Ya, Jenderal muda, kau sungguh sangat peka akan situasinya. Ya, memang saat ini situasinya memang seperti itu sejak beberapa tahun terakhir. Dan untuk rencana kita, tidak ada yang perlu dirubah. Hanya saja waktunya yang perlu disesuaikan. Sambut Perdana Menteri Zugi. Zugi Changfeng ia juga berujar, Tuan muda, kau tidak perlu khawatir. Panggungnya memang telah berubah dan itu juga menguntungkan kita. Hei, mendengar hal itu membuat kampret tua ini, guru besar Quan Rong, ia bertanya, apa maksudnya Tuan Zugi? Ya, rencana kita awalnya adalah untuk memanfaatkan peringatan 100 tahun ini sebagai alasan untuk dapat membawa masuk para petinggi Quan Rong ke dalam ibu kota Tianyu ini. Dan di saat waktunya tiba, Komandan Touba ia akan memberikan tekanan di perbatasan. Dan itu akan memancing Dugu Zantian untuk keluar ke area perbatasan dan meninggalkan tempat terbuka untuk gerbang kaisar, membuat suatu kekacauan dalam usahanya untuk dapat menaklukkan keluarga bangsawan agung. Dengan begitu, orang-orang dari kekaisaran mereka akan sibuk mengurus kekacauan politik dalam negeri. Dan itu akan membuat kaisar ia tidak lagi memiliki siapapun di sisinya. Dan hal itulah yang akan memberikan kita peluang untuk sempurna memenggal kepala kaisar. Dan itu adalah rencana yang memang memiliki tingkat kesuksesan 90%. Karena jika kaisar tumbang, maka sisanya akan mengikuti. Dan tanpa bantuan dari Marshall tua, kaisar ia akan kalah. Dan di waktu yang bersamaan, pasukan Quan Rong akan masuk menguasai seluruh Tianyu ini. Dan titik penting dari semua rencana kita adalah 3 skenario itu harus terjadi di waktu yang bersamaan. Saat ketiga sekte pelindung milik kaisar mengetahui akan hal ini, itu semua telah terlambat. Dan kita hanya perlu memberikan mereka sedikit hadiah untuk menenangkannya. Dan Tianyu akan jatuh menjadi milik kita. Ujar Perdana Menteri Zugi. Ya, mendengar hal itu, di sini guru tua milik Quan Rong ini ia berujar, benar. Itu adalah rencana awal kita. Tapi untuk saat ini, rencana itu apakah telah berubah? Ya, hal itu pun dibenarkan oleh Perdana Menteri Zugi. Perubahan rencana ini terjadi secara tiba-tiba ke semua orang. Ya, Zugi Changfeng ia juga berujar saat ini Tianyu tidak lagi memiliki 7 keluarga bangsawan agung. Tapi saat ini terdapat 8 keluarga bangsawan agung. Bahkan saat ini lebih rumit daripada yang sebelumnya dengan adanya 3 faksi di dalamnya. Bahkan gerbang kaisar yang sungguh sangat ambisius, mereka juga kesulitan dalam situasi yang seperti ini. Hei, mendengar hal itu membuat mereka orang-orang Quan Rong sungguh sangat syok.
Bagaimana bisa ada satu keluarga bangsawan agung baru dan juga 3 faksi di dalam kekaisaran? Bagaimana bisa ini terjadi? Ya, di sini Perdana Menteri Zugi ia juga berujar kalau sebenarnya saat ini kalian telah bertemu dengan keluarga bangsawan agung ke-8 itu. Ya, klan duo lah yang dipimpin oleh seorang pelayan yang bernama Zhao Fan. Apa? Ya, mendengar apa yang dikatakan oleh Zugi Changfeng membuat mereka sungguh sangat syok. Mereka tidak menduga kalau ternyata orang yang telah mengganggu rencana mereka adalah orang yang sebelumnya telah mereka hadapi. Orang itu, dia adalah orang yang sama yang sebelumnya telah menghalangi kami. Dia, bocah itu, dia tidak bisa dibiarkan hidup karena dia telah merusak rencana kita. Maka dari itu, kita akan membantu gerbang kaisar untuk membunuh bocah itu. Tidak, Tuan Muda, tenanglah, sambut Perdana Menteri. Perdana Menteri ia juga berujar, jika saja Zhao Fan semudah itu untuk dihadapi, dia pasti telah mati sejak dulu. Namun ya, tanpa mengurangi rasa hormat, untuk saat ini, kekuatan kalian untuk menghadapi Zhao Fan hanya akan membuat kalian mati. Hei, mendengar apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Zugi membuat gadis coklat Lian ia pun tidak terima. Dan itu membuatnya berujar, "Hei, Perdana Menteri Zugi, apakah kau mencoba menakut-nakuti kami? Aku pernah bertemu dengan Zhao Fan sebelumnya. Ya memang cukup kuat, tapi bukannya dia tidak terkalahkan." Bocah Lian ia juga berujar, "Aku yakin dengan kekuatan dari Zalahan ataupun Zabi, bahkan orang-orang yang ada di sini, mereka dapat dengan sangat mudah membunuh bocah itu. Aku yakin dengan 2 lawan 1, sudah pasti bocah itu pasti akan mati di tangan kami," ujar gadis Lian dengan sangat percaya diri. Namun ya, mendengar hal itu membuat Perdana Menteri Zugi ia pun tertawa. Hahaha, Nona Lian, kapan Anda bertemu dengan Zhao Fan? Dan apa ranahnya saat itu? Ya, aku bertemu dengannya 1 tahun lalu. Dia hanya ada di ranah penempat tulang saat itu, ujar gadis Lian ini. Gadis ini ia juga berujar, saat ini Zhao Fan ia hanya ada di ranah Tianshuan tingkat 3. Aku tahu kalau itu sungguh sangat menakjubkan dapat melakukan hal itu dalam waktu 1 tahun saja. Tapi itu tidaklah menutup kemungkinan kalau kami tidak dapat mengalahkannya. Itu tidak mungkin, ujar gadis coklat ini dengan percaya dirinya kalau ia dapat membunuh Zhao Fan. Namun untuk Perdana Menteri Zugi yang mendengarnya, ia pun kembali tertawa. Hahaha, Nona Lian, apapun dapat terjadi jika diberikan cukup waktu. Apalagi untuk seorang monster seperti Zhao Fan. 1 tahun itu udah lebih dari cukup. Kau tahu Nona, jangan pernah melihat Zhao Fan hanya dari tingkat kultivasinya saja. Saat ini kultivasinya memang sangatlah rendah. Namun mengirim 2 master yang ada di ranah radian puncak milik kalian untuk melawannya, itu hanyalah ambisi buta kalian. Dan kupikir, kepercayaan diri kalian sungguh sangat berlebihan. Dan jika kalian memaksa melakukannya, itu hanya akan membuat kalian mati. Apa? Hei! Ya, mendengar hal itu tentu saja membuat orang-orang Quanrong ini mereka tidak terima. Di sini, Perdana Menteri ia juga berujar, saat ini setiap faksi yang ada di Tianyu sedang buntu. Maka dari itu, Tianyu memang akan terlihat sangat tenang di luarnya. Namun ada sebuah badai di bawah permukaan. Dan itu adalah waktu yang tepat bagi kita untuk memulai rencananya. Dan kandidat terbaik untuk menghancurkan kondisi itu tidak lain adalah Zhao Fan. Maka dari itu, kalian tidak boleh menyentuh Zhao Fan sebelum hal itu terjadi, ujar Perdana Menteri Zugi yang tidak dapat diterima oleh orang-orang Quanrong. "Dah, kami ini bukanlah pasukanmu, kami ini adalah orang-orang Quanrong," ujar para pasukan Quanrong yang tidak terima, tidak setuju dengan rencana Perdana Menteri Zugi. Namun untuk guru besar Quanrong, ia berujar, baiklah, kau lebih paham akan situasi yang ada di Tianyu ini daripada kami. Maka dari itu, kami akan mendengarkan rencana Anda, Perdana Menteri, ujar guru besar ini, walaupun ia juga mendapatkan protes dari para pasukan Quanrong. Ya, setelah memberitahukan situasi yang sebenarnya yang ada di Tianyu, di sini Perdana Menteri ia pun merasa kalau tidak ada lagi yang perlu ia bicarakan. Maka dari itu, ia pun memutuskan untuk pergi. Ya, selepas kepergian Perdana Menteri Zugi, di sini mereka, orang-orang Quanrong, mereka pun bertanya kepada guru besar ini, "Guru, Tuan Muda, apa yang akan kita lakukan? Apakah kita akan mengikuti apa yang dikatakan oleh rubah tua itu?" Ya, kakek tua ini, ia berujar kalau kita tidak lagi memiliki banyak opsi. Kita hanyalah orang luar di tanah asing ini, dan tidak seharusnya kita bertindak gegabah, ujar Pak Tua itu.
Pak Tua ini ia juga meminta kepada tim mata-mata untuk bergerak. Obscure Wolf, kau memiliki waktu selama 3 hari untuk mencari informasi tentang apa saja yang telah terjadi di Tianyu ini. Dan kali ini jangan biarkan hubungan antara 3 faksi itu dan juga tindakan mereka lepas dari pengawasanmu, ujar Pak Tua ini kepada ketua tim mata-mata. Sedangkan di sisi lain, saat ini Kaisar yang mendapatkan informasi dari seorang mata-mata miliknya yang berujar, "Yang mulia, saya mendapatkan informasi kalau saat ini delegasi Kekaisaran Kuanrong mereka telah tiba, dan untuk Perdana Menteri Zuki, ya, dia juga telah berhubungan dengan mereka." Ya, mendapatkan informasi itu di sini Kaisar ia berujar, "Ya, akhirnya dimulai juga. Pecahan-pecahan mulai bergerak dan yang tersisa saat ini hanyalah sebuah checkmate," ujar dari Kaisar. Sedangkan di sisi lain, Shuang, ia pun mendapatkan informasi dari langit tentang apa yang akan terjadi di masa depan. Dan itu membuat Zhao Fan yang melihat Shuang sepertinya mendapatkan informasi penting, membuatnya berujar, "Shuang, bagaimana? Apakah ada perubahan yang menguntungkan?" Ya, di sini Shuang ia berujar, bukan hanya perubahan yang menguntungkan yang akan kita dapatkan, tapi ya, Coaching Dragon ia terlihat semakin mengesankan dan siap untuk terbang ke udara. Hei, mendengar hal itu membuat Zhao Fan sempat berpikir, apa? Coaching Dragon? Dengan kata lain, datangnya orang-orang Kuanrong malah akan membuat keluarga kekaisaran akan semakin kuat. Ini sungguh sangat aneh, pikir dari Zhao Fan. Ya, ini sungguh sangat aneh, kecuali namun di sini Shuang ia juga berujar, "Pelayan Zhao, penglihatan ini telah menunjukkan kepadaku bahwa tanah ini hanya akan berakhir dengan lebih kacau lagi. Rakyat akan tersakiti, menderita dan bernasib buruk. Maka dari itu, pelayan Zhao, aku mohon kepada dirimu untuk menyelamatkan mereka semua. Hanya kaulah yang dapat merubah takdir ini," ujar dari Shuang dengan penuh harap, yang membuat Zhao Fan yang melihatnya ia berujar, "Orang-orang klan Yun, kalian sungguh sangat aneh ya. Kalian mensampingkan balas dendam kalian dan malah peduli dengan hal yang lainnya. Baiklah, jangan khawatir. Kau saat ini bersama diriku dan aku akan membantu dirimu mencapai apa yang kau inginkan," ujar dari Zhao Fan. Di sini Zhao Fan ia juga berujar, "Aku akan melakukannya bukan untuk rakyat Tianyu, tapi aku akan melakukan ini semua hanya untuk dirimu. Dan sekarang, katakan apalagi yang kau inginkan," ujar dari Zhao Fan, yang membuat Shuang yang mendengarnya anunya empot-empotan. Waduh. Sedangkan untuk Zhao Fan ia berujar di dalam hati, sepertinya orang-orang ini mereka semua mengincar keluarga Luo. Dan 3 hari kemudian di penginapan orang-orang milik Kekaisaran Kuanrong tinggal, di sini mata-mata yang telah mereka kirimkan ia pun kembali. Dan ia juga berujar, "Tuan muda, saya Yan Chai, apakah kau telah mendapatkan informasi tentang situasi yang ada di Tianyu ini?" "Ya, Tuan muda, saya telah mendapatkan dengan jelas," ujar si kampret ini. Si kampret Chai ia juga berujar, "Tuan muda, situasi yang ada di Tianyu ini sama seperti apa yang dikatakan oleh Perdana Menteri Zuki. Tianyu saat ini memang telah mengalami perubahan yang sangat besar. Dan semua ini terjadi karena orang itu, orang yang telah berhasil menghentikan kita, yaitu Zhao Fan. Dia adalah orang yang sangat sulit untuk dapat dihadapi," ujar si kampret ini. Si kampret Chai ia juga menambahkan kalau berdasarkan informasi yang telah ia dapatkan 8 tahun lalu, keluarga bangsawan agung ke-8 ini mereka hanyalah keluarga kelas 3. Tapi di bawah kepemimpinan dari Zhao Fan, keluarga Luo dapat melesat bagaikan kilat. Dan yang mengerikan, pelayan Zhao, dia membunuh semua orang yang telah menghalangi jalannya untuk mencapai status keluarga bangsawan ke-8. Dan yang jelas, dia adalah orang yang sangat berbakat, yang memiliki pemikiran yang sangat luar biasa tajam, dan kekuatannya juga tidak dapat diketahui batasannya, ujar si kampret Chai, yang mendapatkan protes keras dari salah satu rekannya yang berujar, Lian Chai, apakah kau yakin? Apakah kau tidak salah? Bagaimana mungkin hal itu dapat terjadi?" ujar si kampret lainnya, yang membuat kampret Chai ia berujar, "Hei, kau pikir aku ingin mempercayai cerita dongeng itu? Aku tidak sebodoh itu. Tapi semua orang yang ada di jalanan, mereka semua tahu akan informasi itu. Bahkan orang bodoh sekalipun mereka tahu akan berita itu. Dan hal itu juga lah yang telah memaksa diriku harus mempercayai informasi ini," ujar kampret Chai, yang membuat guru besar Kuanrong ia berujar, "Baiklah. Aku mengerti alasan kenapa Zuki Changfeng meminta kepada kita untuk tidak menyentuh bocah itu. Karena memang
bocah itu adalah ancaman yang sangat serius. Dan sebaiknya kita juga mengikuti saran dari Zhuge Changfeng untuk saat ini, ujar kampret tua itu. Nah, hal itu juga dibenarkan oleh bocah Liu Feng yang berujar, ya, bocah itu akan menjadi duri bagi kita jika kita tidak dapat menyingkirkannya. Tapi ya, dengan jumlah kita yang ada saat ini yang hanya sedikit, akan sulit bagi kita untuk dapat menyingkirkannya jika saja memang rumor yang ada itu benar adanya. Maka dari itu, kita sepertinya harus berpikir lebih luas lagi, ujar Jenderal Muda Guan Rong itu. Namun apa yang dikatakan oleh guru besar dan juga Liu Feng ternyata tidak dapat diterima oleh dua orang rekannya yang berujar, apa-apaan ini? Jenderal Liu Feng, ia tidak percaya dengan kemampuan dari 8 serigala penjaga? Baiklah, untuk saat ini kita tahu akan situasi yang ada di Tianyu dan posisi kita saat ini hanya akan menunggu jadwal pertemuan dengan Kaisar. Hulian Cai, lanjutkanlah pengintaianmu dan laporkan semua yang telah kau temukan di luar sana, termasuk rumor sekalipun, ujar bocah Liu Feng itu. Baik, sambut kampret Cai ini. Dan beberapa saat kemudian, kini kampret Cai ia pun langsung kembali pergi untuk mencari beberapa informasi tambahan. Namun di perjalanan ada seseorang yang memanggilnya, Hulian Cai, tunggu. Dan ternyata yang memanggilnya adalah gadis coklat Lian dan juga dua orang lainnya. Dan itu juga membuat kampret Cai ia berujar, nona muda, ada apa? Tidak, Hulian Cai, kultivasimu yang dapat tersamarkan adalah sebuah berkah dari dunia ini. Maka dari itu, apakah kau bisa membawa kami juga? Hei, mendengar hal itu membuat kampret Cai ini ia berujar, nona muda, apakah anda? Ya, sebelum kampret Cai ia menyelesaikan bicaranya, di sini kampret lainnya juga ia berujar, kawan, kami hanya ingin menyingkirkan si kampret itu. Tidak, kalian tidak boleh melakukannya, ujar si kampret Cai ini. Kalian tidak boleh melakukannya. Coba kalian pikirkan lagi. Rumor tentang bocah itu memang terdengar berlebihan, tapi itu bukanlah berarti kalian bisa mengalahkannya dengan sangat mudah. Kita saat ini masih belum tahu apa yang telah dilakukannya hingga dapat mencapai posisinya yang saat ini. Lagi pula, apa yang telah dia lakukan itu sungguh sangat luar biasa. Terlebih, dia melakukannya seorang diri. Bergerak tanpa persetujuan guru besar dan juga tuan muda itu akan mempengaruhi rencana kita. Kita tidak bisa bertanggung jawab akan hal itu. Tidak, aku tidak pernah membawa kalian, ujar kampret Cai ini yang tidak percaya dan tidak mau mengambil resiko besar. Tapi di sini kampret Lian, gadis Lian ini, ia tidak peduli akan peringatan itu dan ia juga berujar, baiklah. Kalau begitu, ya kita tidak akan membunuh bocah itu. Dan kami hanya ingin memberikannya pelajaran saja, ujar gadis coklat Lian yang sungguh sangat yakin kalau ia dapat membunuh Zaufan. Di sini ia juga berujar, Hulian Cai, kau telah mendengarnya juga kan? Bagaimana kakak tidak percaya dengan 8 serigala penjaga? Maka dari itu kita harus membuktikannya kepada kakak kalau ternyata dia tuh salah. Dan untuk menghapus penghinaan itu, kita harus memberikan bocah Zaufan itu pelajaran. Dengan begitu, kita dapat menghapus penghinaan ini. Di sini kampret Cai ia masih tidak setuju dengan rencana gadis coklat Lian. Tidak, nona, bagaimana jika rumor yang beredar tentang kekuatan bocah itu benar adanya? Tidak, cukup Cai, cukup berandai-andainya. Rumor itu selalu saja dilebih-lebihkan. Kau pikir apakah kau pernah bertemu dengan seseorang yang sekuat itu? Orang yang dapat menahan serangan dua orang master yang ada di ranah radian puncak saat ia masih ada di ranah Tianshuan tingkat 3? Itu tidak mungkin. Kau pikir apakah dia masih seorang manusia jika ia dapat melakukan hal gila seperti itu? Itu tidaklah mungkin. Dan untuk membuktikan kata-katanya, di sini gadis Lian ia berujar, Zalahan, dengan kekuatanmu yang sangat kuat sejak lahir, kau hidup di antara binatang spiritual di dalam gunung hingga usiamu 20 tahun. Kau pikir apakah kau bisa melakukannya? Menahan serangan dua orang master yang ada di ranah radian puncak? Apakah kau bisa melakukannya? Dan apakah kau percaya dengan rumor konyol itu? Ya, dengan songong si kampret ini ia berujar, nona muda, aku tidak bermaksud untuk sombong, tapi kau tahu, aku belum pernah bertemu dengan seseorang yang dapat bertahan dari seranganku. Dan saat aku memasuki ranah radian, aku bahkan dapat mengatasi serangan dari seorang kultivator radian puncak. Namun jika mereka ada dua, itu akan sangat sulit. Aku ragu untuk dapat melakukannya. Inilah kenapa aku tidak percaya dengan rumor tentang kemampuan dari bocah gila itu. Kupikir itu hanyalah sebuah rumor yang dibuat-buat dan itu sungguh sangat berlebihan, ujar si kampret Zalahan itu.
Dan hal itu juga dibenarkan oleh gadis Lian. Di sini gadis Lian ia juga berujar, aku telah bertemu dengan orang itu. Walaupun aku tahu kultivasinya sungguh sangat cepat, tapi itu tidaklah berarti kalau dia tidak terkalahkan, ya kan? Kita hanya ingin mengekspos identitas aslinya dan memamerkan kekuatan Quan Rong yang sesungguhnya. Lagi pula, bocah itu dia telah mempermalukan diriku saat berada di hutan bis beberapa waktu lalu. Bahkan ia juga telah mencuri beberapa barang berharga milikku. Maka dari itu, sekarang apakah kau pikir aku harus membiarkannya begitu aja? Tidak, kita akan melawannya. Kita adalah orang-orang Quan Rong. Kita bukanlah orang yang lemah, ujar gadis Lian yang memaksa untuk menghajar Zhao Fan. Dan mendapatkan tekanan itu terus-terusan membuat kampret Cai yang tidak lagi memiliki pilihan lain. Baiklah nona muda, saya akan membawa Anda kepada dirinya, ujar si kampret Cai ini. Sedangkan untuk gadis Lian, Zhao Fan, kena kau dan tunggulah pembalasanku, ujar gadis Lian yang sungguh sangat yakin ia dapat menghajar Zhao Fan. Dan selesailah alur cerita dari Magic Emperor minggu ini, dan sampai jumpa di part selanjutnya. Dimana di part selanjutnya mungkin ya hari Sabtu, kalau enggak minggu depan deh kayaknya ya, Zhao Fan ia akan benar-benar bertarung dengan para kampret-kampret Quan Rong, dan ia akan menunjukkan betapa mengerikannya Zhao Fan di hadapan mereka. Dan sampai jumpa di part selanjutnya. Bye, thank you.